Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Jazil. Sebelum membahas materi yang akan disampaikan pada video kali ini, saya akan coba perjelas dulu ya. Jadi ada beberapa bulan ke belakang gitu ya, banyak ibu-ibu yang menanyakan ya terkait dengan kartu KKS atau ATM yang mereka pegang ya. Mereka memegang kartu tersebut tapi tidak pernah cair bantuannya, padahal warnanya sama, bentuknya sama, logonya sama, pokoknya semuanya sama ya, kecuali nomor-nomor khusus lah ya yang ada pada ATM tersebut yang memang berbeda gitu. Nah, baiklah, saya akan coba terangkan. Namun sebelumnya mohon untuk di subscribe, like, dan juga klik loncengnya, karena semuanya itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yuk kita subscribe terlebih dahulu. Baiklah ibu-ibu, terkait dengan ATM Bansos yang berwarna merah atau yang biasa disebut itu KKS ya, kartu keluarga sejahtera, yang berwarna merah putih ya, yang ibu pegang itu sebenarnya kalau kita lihat ada 3 jenis gitu ya. Jenis yang pertama yaitu yang tidak pernah cair bantuan sosialnya. Jenis yang kedua yaitu jenis yang bantuannya itu hanya sembakonya saja yang cair itu ya, diperkhususkan untuk sembakonya saja. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah selain bantuan sembakonya yang cair dari ATM tersebut, juga ada uang tunai yang bisa diambil di mesin ATM, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ya. Dari ketiga jenis kartu tersebut sebenarnya untuk bentuknya, untuk logonya, untuk fungsinya sebenarnya semuanya sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin nanti perbedaannya itu ada di nomornya gitu ya, atau di tahunnya atau di tanggalnya gitu ya, itunya saja gitu. Sementara untuk bentuk dan fungsinya sebenarnya sama. Nah, kalau bentuk dan fungsinya sama, kenapa jenis kartu yang pertama ini mereka tidak cair? Nah, ini yang sering sekali oleh para ibu-ibu ditanyakan gitu ya, ngapain punya kartu seperti ini kalau tidak cair bantuannya, hari yang lain cair tapi yang jenis pertama kok nggak cair. Nah, ini yang sering sekali dipertanyakan. Saya akan coba terangkan bagaimana sejarahnya bahwa kartu jenis pertama ini tidak cair lagi bantuannya sampai sekarang, dan bagaimana solusinya supaya bisa cair lagi gitu ya. Tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip, jangan dilewati gitu ya, supaya nanti ibu bisa paham bagaimana penyelesaiannya. Baiklah ibu-ibu, terkait dengan KKS yang berbentuk ATM, awal mulanya itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pada tahun 2016 ya. Jadi dulu itu bantuan baik beras ataupun BLT semuanya itu sebenarnya tidak menggunakan ATM atau tidak menggunakan kartu KKS. Pemerintah menyalurkan bantuannya itu langsung ke para warga ya, dengan melalui kecamatan atau kelurahan atau ke para RW. Ada juga yang penyalurannya itu diambil oleh warga langsung ke pos giro. Nah, kemudian di tahun 2016 ya, di akhir bulan menuju akhir bulan
itu pemerintah mengeluarkan KKS atau kartu keluarga sejahtera yang berbentuk ATM. Pada saat itu tidak semua warga miskin menerima kartu KKS tersebut. Nah, kemudian kita anggap penerima yang pertama ini adalah sebagai gelombang yang pertama, karena sebulan kemudian itu ada penyaluran atau pemberian lagi KKS yang gelombang kedua. Secara otomatis para warga yang sudah menerima KKS di gelombang pertama itu tidak lagi menerima KKS di gelombang yang kedua. Nah, barulah di sini mulai muncul permasalahan nih, di mana para warga yang telah memiliki kartu KKS gelombang pertama ini ternyata di bulan berikutnya itu tidak cair bantuan berasnya. Yang cairnya itu hanya KKS atau hanya warga yang menerima KKS di gelombang yang kedua, ya. Sementara yang pertama, ya, itu tidak cair, bahkan sampai sekarang itu tidak cair bantuannya. Loh, kenapa kok nggak cair gitu ya? Padahal mereka yang gelombang pertama ini benar-benar mereka adalah warga miskin yang memang perlu untuk dibantu oleh pemerintah gitu. Tapi kenapa kok bisa nggak cair, bahkan sampai sekarang nggak cair? Nah, ini alasannya walau alam ya, walau alam. Entah apa yang menjadi permasalahannya. Namun pada saat itu berkabar ada sebuah info, ada beberapa info yang memang simpang siur gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa penerima yang pertama KKS yang gelombang pertama ini adalah mereka warganya yang tidak tahu dari mana datanya gitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa untuk yang resminya itu adalah gelombang yang kedua gitu, sementara yang gelombang pertama itu nama-namanya itu dihapus ya, karena datanya tidak apa gitulah, tidak lengkap atau apa gitu ya. Nah, makanya sampai sekarang untuk para warga yang menerima KKS gelombang pertama ini sampai sekarang tidak cair, karena memang data di pusatnya itu memang tidak ada sebagai penerima bantuan sosial ya. Yang ada itu hanya mereka yang menerima KKS di gelombang yang kedua. Sampai sekarang bahkan ada yang masih cair gitu ya, bahkan ada yang masuk ke PKH yang bisa double gitu ya, bantuan berasnya cair, bantuan PKH-nya cair. Nah, inilah sejarah singkat ya, terkait dengan kartu KKS berbentuk ATM jenis yang pertama, di mana mereka itu walaupun memegang kartu tersebut ya hampir sama dengan yang warga sekarang cair gitu ya, bentuk ATM-nya sama dengan mereka yang cair sekarang, tapi yang ibu itu akan tetap tidak akan cair. Kenapa tidak akan cair? Karena memang nama ibu di pusat itu tidak ada ya sebagai penerima bantuan, makanya tidak akan pernah cair lagi sampai kapanpun walaupun ibu pegang itu kartu. Tapi jangan berkecil hati ibu ya, untuk bisa masuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah, maka langkah yang harus ibu lakukan adalah seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu bahwa ibu mendaftarkan untuk bisa masuk terlebih dahulu ke DTKS ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan ibu tonton di video yang sebelumnya tentang bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan PKH. Ibu tonton di situ bagaimana caranya supaya bisa masuk ke DTKS ya. Dan untuk warga yang memang sudah memegang kartu KKS tersebut namun tidak cair-cair ya bantuannya, tolong jangan sampai hilang, tetap dipegang kartu tersebut. Siapa tahu kalau ibu sudah mendaftar untuk bisa masuk ke DTKS, nanti ibu bisa cair lagi gitu bantuannya, dan insya Allah nanti bantuannya pun tidak akan jauh, adalah nanti akan masuk ke KKS yang ibu pegang sekarang gitu ya. Itulah tips bagaimana supaya warga yang sudah memiliki KKS berbentuk ATM tersebut ini bisa cair lagi. Nah,
Kemudian jenis kartu yang kedua itu bahwa kartu tersebut itu hanya pencairannya itu hanya sembakonya saja ya, dan ini juga sering oleh mereka yang cair sembakonya, mereka pingin bagaimana supaya bisa masuk sebagai penerima bansos PKH. Nah, kalau bagi warga yang sudah memiliki kartu tersebut dan hanya cair sembakonya saja, itu tinggal ditunggu saja proses dari pusat untuk bisa masuk ke program bantuan PKH. Namun perlu diingat, kalau di bantuan PKH itu memang tidak semua warga yang menerima sembako bisa masuk ke PKH. Ada syarat-syarat khusus yang memang harus terpenuhi, yaitu kriteria-kriteria yang harus ada di warga tersebut, di mana dari keenam kriteria itu minimal ada salah satu. Apa saja kriteria tersebut, silahkan ibu tonton di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya supaya bisa masuk sebagai penerima bantuan PKH. Nah, adapun jenis kartu yang ketiga adalah mereka yang cair bantuan sembakonya dan juga uang PKH-nya. Namun untuk tahun-tahun ini, khususnya di tahun 2022, ada beberapa warga penerima bantuan PKH dan juga sembako yang ternyata tidak cair. Nah, kenapa ini kok bisa tidak cair padahal mereka sudah terdaftar di pusat? Nah, untuk lebih jelasnya lagi kenapa mereka tidak cair, silahkan tonton di video yang menerangkan tentang alasan kenapa bansos PKH-nya ini tidak cair. Di video-video sebelumnya itu sudah diterangkan, silahkan ditonton supaya tidak gagal paham ya. Baiklah, sebelum ditutup saya akan coba simpulkan dari pemaparan yang tadi sudah diterangkan, bahwa kartu KKS yang beredar di masyarakat, walaupun bentuknya sama, modelnya sama, warnanya sama, tapi memang itu berbeda fungsinya. Kalau yang jenis yang pertama memang KKS tersebut tidak ada bantuannya alias kosong ya. Untuk supaya bisa terisi lagi bantuan dari pemerintah memang harus mendaftarkan kembali. Kemudian yang kedua, kartu KKS itu yang berisi hanya bantuan sembakonya saja. Dan yang ketiga adalah jenis KKS yang di dalamnya tidak hanya terdapat bantuan sembako tapi juga terdapat bantuan program PKH-nya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya supaya mendapatkan info-info terupdate ataupun keresahan-keresahan masyarakat yang sekarang yang sering ditanyakan namun belum ada jawabannya. Insya Allah akan ditampilkan di video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.